Dikisahkan di dusun Medang Kawit, desa Majeti, Jawa Tengah, hiduplah seorang pendekar tampan yang sakti mandraguna bernama Aji Saka. Ia mempunyai sebuah pusaka sakti. Selain sakti, ia juga rajin dan baik hati. Ia senantiasa membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani oleh dua orang abdinya yang bernama Dora dan Sambada. Aji Saka dan dua pembantunya tiba di daerah pegunungan Kendeng. Sembada, tinggallah kau di pegunungan itu, serta titipkan pusakaku kepadamu. Jangan pernah kau serahkan pusakaku kepada siapapun, kecuali kepadaku. Siap, Guru. Aji Saka dan Dora lanjut berangkat mengembara menuju ke arah selatan. Mereka tidak membawa bekal pakaian kecuali yang melekat pada tubuh mereka. Bade teng pundi Dewi Guru? Wes, milu wae. Setelah setengah hari berjalan, sampailah mereka di sebuah hutan yang sangat lebat. Ketika melintasi hutan, tiba-tiba Aji Saka mendengar teriakan seorang laki-laki yang meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Sinten niku Guru? Aji Saka dan Dora segera menuju ke sumber suara tersebut. Tak lama kemudian, mereka mendapati seorang laki-laki paruh baya sedang dipukuli oleh dua orang perampok. Berhenti kalian! Kedua perampok itu tidak menghiraukan teriakan Aji Saka. Karena tidak dihiraukan, Aji Saka pun naik pitam. Manusia tak punya hati. Dengan cepat, ia menghajar kedua perampok tersebut. Setelah itu, ia dan abdinya segera menghampiri laki-laki itu. Maaf Pak, kalau kami boleh tahu, kenapa Bapak berada di tengah hutan seperti ini? Laki-laki paruh baya itu pun bercerita bahwa dia seorang pengungsi dari negeri Medang Kamulan. Ia mengungsi karena raja di negerinya yang bernama Prabu Dewata Cengkar suka memakan daging manusia. Setiap hari, ia memakan daging manusia yang dipersembahkan oleh patihnya yang bernama Jugul Muda. Karena takut menjadi mangsa sang raja, sebagian rakyat mengungsi secara diam-diam ke daerah lain. Bagaimana bisa terjadi Pak? Begini Tuan, Prabu Dewata Cengkar gemar memakan daging manusia. Bermula ketika juru masak istana teriris jarinya. Jari itu masuk ke dalam sup yang disajikan untuk sang Prabu. Rupanya beliau sangat menyukainya. Sejak saat itulah beliau gemar makan daging manusia dan sifatnya berubah menjadi bengis. Kalau begitu, kami permisi dulu Pak. Dora, ayo pergi ke Medang Kamulan. Hati-hatilah kalian. Aji Saka dan abdinya memutuskan untuk pergi ke negeri Medang Kamulan. Ia ingin menolong rakyat Medang Kamulan dari bengisnya Prabu Dewata Cengkar. Setelah sehari semalam berjalan keluar masuk hutan, akhirnya mereka sampai di kota kerajaan Medang Kamulan. Suasana kota itu tampak sepi. Kota itu bagaikan kota mati. Tak seorang pun yang terlihat lalu lalang di jalan. Semua pintu rumah ditutup rapat. Para penduduk tidak mau keluar rumah karena takut dimangsa oleh sang Prabu. Kenang ngopo sepi kayak gini Guru? Kowe enteni neng jopo bae, ben aku sing mlebu nemui raja bengis kuwi. Dengan gagah, Aji Saka berjalan menuju ke istana. Suasana sekitar istana tampak sepi. Hanya ada beberapa orang pengawal yang sedang mondar-mandir di depan pintu gerbang istana. Berhenti, kenapa kau kemari? Saya Aji Saka ingin bertemu sang Prabu. Apa kau tidak takut menjadi mangsa sang Prabu? Tujuan saya ke sini memang untuk jadi mangsa sang Prabu. Para pengawal istana terkejut mendengar jawaban Aji Saka. Tanpa banyak tanya, mereka pun mengizinkan Aji Saka masuk ke dalam istana. Saat berada di dalam istana, ia mendapati Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena patih Jugul tidak membawa mangsa untuknya. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia langsung menghadap kepada sang Prabu untuk menyerahkan diri untuk dimangsa. Ampun Gusti Prabu, hamba Aji Saka siap menjadi mangsamu. Hahaha, dengan senang hati.
Betapa senangnya hati sang Prabu mendapat tawaran makanan. Dengan tidak sabar, ia segera memerintahkan Patih Jubul untuk menangkapnya dan memotong-motong tubuh Ajisaka untuk dimasak. Tangkap dia! Kalau kau ingin memaksaku, langkai dulu mayatku. Mempunyai firasat tidak enak, para pengawal pun langsung mengeceknya. Benar, ternyata rajanya pun telah dikalahkan oleh Ajisaka. Mereka berlari tak tahu arah karena ketakutan. Kabar kemenangan pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Dan Ajisaka pun dinobatkan menjadi raja dengan gelar Anom Ajisaka. Ia memimpin kerajaan dengan arif dan bijaksana, sehingga rakyat pun hidup dengan tenang, aman, makmur, dan sentosa. Pada suatu hari, Ajisaka memanggil Dora untuk menghadap kepadanya. Dora, saiki kowe lunga mang pegunungan Kendeng, jokot pusaka kuning sebada. Ngomong mung tee, aku sing ngakon awakmu. Daulah Gusti. Setelah sehari berjalan, sampailah Dora di pegunungan Kendeng. Ketika kedua sahabat tersebut bertemu, mereka saling rangkul untuk melepas rasa rindu. Setelah itu, Dora pun menyampaikan maksud kedatangannya kepada Sambada. Sembada sahabatku, kini Tuan Ajisaka telah menjadi raja negeri Medang Kamolan. Beliau mengutusku kemari untuk mengambil pusakanya untuk dibawa ke istana. Akan sekalipun ku serahkan pusakanya, kecuali